Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman kelas 4 semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Nah, teman-teman, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai fotosintesis yang merupakan proses paling penting di bumi. Sebelum kita memulai pembelajaran tentang fotosintesis, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Yang pertama ada memahami kebutuhan tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis. Yang kedua ada memahami dampak proses fotosintesis dan mengaitkan dengan pentingnya menjaga tumbuhan di bumi. Dan yang terakhir, mengaitkan proses fotosintesis dengan makhluk hidup yang lain. Nah, teman-teman, apakah teman-teman semua sudah siap untuk belajar? Jika sudah, yuk kita mulai. Nah, teman-teman, apakah teman-teman pernah merasa lapar? Apa yang akan teman-teman lakukan jika teman-teman merasa lapar? Pasti teman-teman akan pergi ke warung, ke restoran, ke kafe, atau bahkan pergi ke dapur untuk memasak sendiri makanan yang teman-teman inginkan. Begitu pula dengan hewan. Ketika hewan merasa lapar, hewan pasti akan bergerak untuk berburu mencari makanannya. Sama seperti kita, tumbuhan juga makhluk hidup yang membutuhkan makanan. Tapi, bagaimana cara tumbuhan mendapatkan makanannya? Tumbuhan tidak memiliki mulut seperti kita. Tumbuhan juga tidak memiliki kaki untuk bergerak mencari makanannya sendiri. Lalu, bagaimana ya cara tumbuhan mendapatkan makanannya? Yaitu dengan cara fotosintesis. Nah, tahukah kalian apa sih fotosintesis itu? Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan hijau dengan bantuan cahaya dari matahari. Untuk dapat melakukan proses fotosintesis, tumbuhan memerlukan bahan-bahan berikut ini. Yang pertama ada energi cahaya dari matahari. Yang kedua ada air atau H2O. Yang ketiga ada karbon dioksida atau CO2. Dan bahan yang terakhir ada klorofil. Nah, selanjutnya, bagaimana ya proses fotosintesis itu terjadi? Proses fotosintesis diawali dengan diserapnya air yang tersimpan di dalam tanah oleh akar, kemudian disalurkan oleh batang menuju daun dan seluruh bagian tubuh tumbuhan. Selanjutnya, gas karbon dioksida akan masuk ke dalam tumbuhan melalui lubang bawah daun yang berada pada bagian daun yang disebut stomata. Kemudian, gas karbon dioksida dan air yang sudah tersebar ke seluruh tubuh tumbuhan akan diolah oleh mesin khusus yang hanya dimiliki tumbuhan yang disebut klorofil. Nah, klorofil ini merupakan pemberi zat warna hijau pada daun. Selanjutnya, air dan karbon dioksida akan diolah dengan bantuan cahaya matahari yang ditangkap oleh klorofil untuk diubah menjadi gula dan oksigen. Nah, gula yang dihasilkan dari proses fotosintesis ini dapat digunakan langsung oleh tumbuhan sebagai makanan atau bisa juga disimpan pada bagian lain seperti pada buah yang nantinya dapat dikonsumsi oleh manusia atau hewan. Selain gula, fotosintesis juga menghasilkan gas oksigen yang akan keluar melalui stomata ke udara yang kemudian kita hirup dan kita gunakan untuk bernafas selama ini. Sekarang teman-teman jadi tahu kan mengapa proses fotosintesis itu penting sekali bagi makhluk hidup?
Karena udara yang selama ini kita hirup ternyata berasal dari tumbuhan. Dan beberapa makanan yang selama ini kita makan juga berasal dari tumbuhan. Oleh karena itu, kita harus menjaga dan melestarikan tumbuhan yang ada di sekitar kita dengan baik. Caranya dengan melakukan reboisasi, menyirami tumbuhan, memberi pupuk pada tumbuhan, tidak menebang pohon sembarangan, dan senantiasa menjaga dan merawat tumbuhan. Untuk membantu teman-teman mengingat proses fotosintesis, mari kita nyanyikan lagu pembelajaran tentang proses fotosintesis ini bersama-sama. Ayo kita belajar tentang fotosintesis, tumbuhan yang memasak makanannya sendiri. Apa saja bahannya, bagaimana prosesnya? Ayo kawan cari tahu jawabnya. Bahan yang dibutuhkan dalam fotosintesis: energi matahari, CO2 dan air, klorofil pada daun melengkapi prosesnya. Fotosintesis terjadi pada daun, akar menyerap air dan mineral dalam tanah, disalurkan ke daun, menyerap CO2, klorofil pada daun melengkapi prosesnya. Hasilnya oksigen, gula, dan karbohidrat. Itu tadi pembahasan kita pada video kali ini tentang fotosintesis. Untuk teman-teman semua, jangan lupa untuk tetap semangat dan belajar terus ya. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like and subscribe. See you!